Shalom semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua memiliki kabar yang baik, sukacita, damai sejahtera, dan juga diberikan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih terus memberikan kepada saya kesempatan untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman disampaikan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik, Kau berikan kami terus kerendahan hati, terutama roh yang kuat untuk kami boleh terus mendapatkan pengajaran dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pada hari ini saya memberikan satu pembelajaran tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul adalah fase padang gurun. Wow, saudara, orang kalau menyebut dengan padang gurun selalu mengidentikan sesuatu yang gak enak, saudara. Tapi ketika kita belajar nanti tentang kebenaran akan firman Tuhan, justru saudara dan saya ingin sekali menantikan atau dibawa oleh Tuhan masuk ke padang gurun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ada orang berkata, saya sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Saya mengalami masa sulit dalam hidup ini, saudara. Jawabnya, nggak apa-apa, kamu harus bertahan, karena kamu sedang ada di padang gurun, saudara. Wow, keren kata-kata yang menguatkan. Tapi saya bertanya, ada tapinya, saudara. Apakah pandangan ini benar? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau berubah pandangan kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 12. Perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa. Sesudah waktu itu ia lapar. Tuhan Yesus berpuasa, saudara. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingat akan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ke padang gurun bukan pada waktu mengalami kesulitan atau mengalami masalah. Justru Roh Allah yang memimpin dia, memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari dia berpuasa. Dia Tuhan keluar dari padang gurun sebagai pemenang dan mendapat pengurapan yang dahsyat. Saya mau beritahu, padang gurun bagi Tuhan bukan masalah yang suka. Adakah kita mendapatkan ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun, ada mengeluh atau ada kesulitan? Peristiwa di Taman Getsemani jauh lebih berat dari peristiwa di padang gurun. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa seperti ini. Markus pasal yang ke-14 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus menawar saudara ketika waktu peristiwa di Taman Getsemani. Tapi Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti peristiwa di padang gurun tak seberat dari peristiwa di Taman Getsemani, saudara, saya percaya pasti saudara berkata seperti ini, ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, bawalah saya ke padang gurun. Wow, saudara, saudara sepertinya orang yang luar biasa. Permintaan ini tidak serta-merta Tuhan bawa saudara ke padang gurun. Ini menjadi tempat yang dinantikan oleh banyak orang. Bagi orang yang rohnya kuat dan terbiasa mematikan keinginan daging, saudara. Ingat, saudara. Jadi, kalau ini adalah satu orang menjadi tempat yang dinantikan oleh banyak orang. Makanya jangan langsung amin. Kita harus koreksi dulu kembali. Apa yang menjadi standar Tuhan ketika Tuhan membawa, Tuhan memimpin Tuhan Yesus ada di padang gurun, saudara. Kalau saudara mengerti kebenaran, cara engkau berpikir, cara engkau menanggapinya, pasti engkau menjadi orang yang berbeda, yang percaya. Katakan amin. Padang gurun hanya diperuntukkan, garis bawahi, padang gurun hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang dinilai Tuhan memiliki roh yang kuat, yang percaya. Katakan amin. Jadi saudara maukah orang yang dinilai Tuhan rohnya kuat? Amin. Kita baca dalam Lukas pasal 1. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes ini sebelum dibawa ke padang gurun, rohnya makin kuat, saudara. Juga Tuhan Yesus ketika dicobai, rohnya sudah kuat, lalu dibawa ke padang gurun. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat secara fisik, kuat secara roh, saudara. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Ketika ada di padang gurun, dia menjawab, ada tertulis. Artinya Tuhan Yesus mengerti tentang firman. Orang yang rohnya lemah tidak akan mampu memperkatakan firman Tuhan. Tadi dikatakan tentang roti waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, tentang kerajaan dunia. Yang ketiga, iblis pakai firman, saudara. Ada tertulis Lukas pasal 4 ayat yang ke-10, saudara. Saudara perhatikan dengan baik, saudara. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang kau di atas tangannya, sebab kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis tahu firman, saudara. Yang ketiga ini, iblis pakai firman, saudara. Tapi jawab Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus menjawab, katanya, ada firman. Tadi yang pertama dan kedua Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Tetapi yang ketiga Tuhan Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, dahsyat, saudara. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Amin. Orang yang rohnya lemah tidak mungkin dibawa ke padang gurun. Ulangan pasal 8 ayat 15, saudara. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ada apa di padang gurun? Padang gurun yang besar dan dahsyat, ular-ular yang ganas, ada kalajengking, tanah yang gersang, tidak ada air. Terlebih padang gurun tempatnya kuasa gelap atau iblis, saudara ini yang dikasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, padang gurun adalah tempat favoritnya Tuhan. Wow, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, untuk membentuk saudara dan saya. Contoh, saudara, di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara. Saya lebih setuju, saudara yang dikasih Tuhan. Padang gurun adalah tempat lompatan rohani yang dahsyat, dan juga tempat pembentukan karakter saudara untuk menjadi seperti Yesus. Karena di padang gurun kita tidak bisa berharap minta tolong kepada siapa-siapa. Kita selain bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan. Amin. Setelah Tuhan Yesus menang dalam proses di fase padang gurun, maka kembalilah Tuhan ke Galilea dengan tanda dalam kuasa roh. Tuhan Yesus ketika keluar dari fase padang gurun dan dalam kuasa roh, penuh Roh Kudus, tersiar kabar tentang dia, kabar baik tentang Yesus, saudara. Mengajar di rumah-rumah ibadat, memiliki hikmat yang luar biasa, saudara. Semua orang memuji dia. Setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya sedang ada di padang gurun, gampang tesnya. Orang itu berkata, aku selesai di proses di padang gurun. Maka orang tersebut hidupnya ada perubahan.
mungkin berkata kuasanya tak sedahsyat seperti dia. Orang yang keluar dari fase padang gurun ada perubahan hidup dan karakter pada diri orang tersebut, saudara. Ada beberapa contoh, ada perubahan setelah melewati fase padang gurun. Saudara, nanti jangan berkecil hati. Wah, gak mungkin kita bisa berubah seperti Yesus yang alami. Ingat, banyak ada contoh. Yakub, dia lewati masa persiapan dengan begitu baik. Pada akhir hidup Yakub memberkati akan Firaun. Saudara tahu sebelumnya siapa Yakub? Tapi ketika dia lewati fase padang gurun, hidup Yakub berubah. Yang setuju katakan amin. Yusuf, dia lewati masa persiapan selama 13 tahun. Sebagai budak, sebagai tawanan. Ketika Yusuf keluar dari fase padang gurun, dia keluar memakai cincin pemerintahan di tangannya. Wow, dahsyat saudara. Musa, dia lewati masa padang gurun. Musa keluar dengan tongkat kuasa Allah di tangannya. Wow, dahsyat. Yang keempat saudara, Yesus. Ketika Tuhan lewati fase padang gurun, ketika Yesus keluar, Alkitab berkata, bukan saya yang berkata loh, Alkitab berkata dengan jelas, ada kuasa yang besar mengikuti dia. Jadi setiap orang yang mengklaim dirinya bahwa dirinya sudah melewati masa padang gurun atau padang belantara, maka orang tersebut keluar dari fase itu, yaitu padang gurun. Maka orang tersebut mesti keluar dengan kuasa Allah dalam hidupnya. Minimal, saudara, minimal ada perubahan dalam hidupnya. Karena yang membuat perubahan adalah kuasa Allah. Kalau orang tersebut berkata, aku sudah selesai di fase padang gurun, tetapi tidak terjadi apa-apa atau perubahan hidup dalam dirinya, itu namanya bukan di fase padang gurun. Itu namanya pengalaman yang tidak enak yang kau hadapi. Mungkin ujian, mungkin pencobaan, mungkin dosa-dosamu sendiri. Lukas pasal yang keempat, ayat 16-20. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mengapa fase padang gurun itu penting sekali bagi orang garis bawah yang memiliki roh yang kuat? Tuhan tinggal di bawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Tuhan dibaptis roh Allah, memenuhi dia dengan roh yang sama. Oleh roh yang sama juga dia, Tuhan Yesus, dipimpin ke padang gurun. Dan begitu dia, Tuhan Yesus, keluar dari fase padang gurun, dia, Tuhan Yesus, memiliki power, kuasa Allah yang dahsyat. Banyak orang Kristen terima pengurapan, baptisan Roh Kudus, tetapi hasil hidupnya tidak sama dengan yang dialami Tuhan Yesus. Kan saya sudah memberikan contoh. Tadi ada 4 contoh, yaitu
Yakub, Yusuf, Musa, dan Tuhan Yesus. Ketika engkau mengizinkan Allah membentuk rohmu sehingga rohmu makin kuat, maka baptisan Roh Kudus yang telah engkau terima, maka roh kita kuat, lalu kita akan dipimpin oleh roh yang sama untuk dapat melewati fase, yaitu fase padang gurun. Ketika roh kita kuat dan firman Allah ada dalam hidup kita, maka iblis tidak akan kuat menghadapi saudara dan saya untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ketika engkau keluar dari fase padang gurun, ketika itu engkau menjadi pemenang. Hal yang pertama engkau terima, engkau alami sebagai akibat, engkau akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Maka engkau tidak miskin lagi, dan tidak pernah lagi engkau dibilang miskin. Kalau engkau miskin, maka Allah tidak akan memberikan kabar baik buat Anda. Jadi karena engkau diberkati, maka engkaulah yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Karena apa? Karena engkau sudah tidak miskin lagi. Kalau engkau mengizinkan Allah membentuk roh untuk menjadi kuat, karaktermu, karakter seperti Yesus, manusia batiniamu, ketika engkau kuatkan roh, engkau dibawa, dipimpin ke padang gurun, lalu engkau diproses sedemikian rupa. Tapi oleh karena rohmu yang kuat, roh Allah tinggal dalam hidupmu, maka engkau keluar sebagai pemenang. Hal yang nyata ketika engkau sebagai pemenang, secara materi, secara keuangan, engkau akan diberkati. Yang mau katakan amin. Kalau engkau tidak melewati fase padang gurun, maka tidak lagi ada kenaikan, ada loncatan rohani, kenaikan pangkat, kenaikan tingkat saudara. Ujian seperti ini adalah masa yang paling tidak enak, masa yang paling tidak suka. Tetapi ada orang suka menanti masa-masa itu, karena mereka sering mengalami ketika ada di fase padang gurun, ketika rohnya kuat, dia dapat melewati keluar sebagai pemenang, saudara. Hidup diberkati, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melewati dengan begitu baik ketika fase itu datang dalam hidup. Dia begitu nikmat, dia begitu tenang, saudara. Alkitab tidak menulis dia, Tuhan Yesus, mengeluh pada saat itu. Iblis datang, diladeni, dihadapi iblis datang dengan rileksnya, dan dia, Tuhan Yesus, keluar sebagai pemenang. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Sampai Tuhan Yesus tidak merasa berat. Lukas pasal yang kedua. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil memperdengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan jemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya Maria menyimpan semuanya perkara itu di dalam hatinya. Yunus 3 hari lamanya ada di perut ikan. Paulus matanya buta selama 3 hari. Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara.
Yesus berhadapan dengan alim ulama. Ini berbicara tentang orang-orang yang berhikmat, saudara, orang-orang Yahudi. Umur Yesus pada saat itu adalah 12 tahun. Tetapi sudah mengerti firman. Rohnya pada usia itu sudah sangat luar biasa, melebihi roh yang ada pada kedua orang tuanya. Tetapi Alkitab berkata, setelah dia tunjukkan bahwa dia, Tuhan Yesus, adalah Allah, dia pulang untuk kembali dalam asuhan orang tuanya. Sedangkan dia mulai pelayanan, muncul di pelayanan pada umur 13 tahun. Berarti 18 tahun dia, Tuhan Yesus, menyangkal diri habis-habisan. Karena dia pribadi yang terbiasa hidup seperti ini. Ketika fase padang gurun, ketika Roh Allah memimpin dia ada di padang gurun, dia tidak pernah mengalami penderitaan ataupun kesulitan. Kalau kita membiasakan diri untuk hidup menyangkal daging kita, menyangkal kemanusiawian kita, menyangkal ego kita, maka kita akan terbiasa masuk di fase padang gurun dan orang lain akan berkata, wow, begitu mudahnya engkau melewati semuanya itu, sepertinya tanpa beban dan tanpa masalah. Ingat, bukan tanpa beban atau tanpa masalah. Masalahnya, saudara, banyak, saudara, dan banyak sekali. Tapi karena roh kita yang kuat dan keinginan daging sudah dimatikan, orang itu akan mampu melewati fase padang gurun dengan luar biasa, saudara. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu kata-kata yang membangun, saudara. Ketika daging disangkal, ketika jiwa ini disangkal, maka potensi Allah, roh yang ada di dalam ini memancar keluar. Dan itu dialami Yesus. Dan juga saya katakan, itu dialami saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami dibukakan bahwa padang gurun tidak identik dengan tempat kesulitan atau tempat masalah. Bahwa kami sekarang tahu bahwa fase padang gurun adalah tempat di mana kami akan melakukan lompatan rohani lebih lagi, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau menilai kami memiliki roh yang kuat, sehingga Engkau dapat memimpin kami masuk pada padang gurun. Dan kami akan diproses di padang gurun, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tetapi kuasa Allah, roh Allah yang dahsyat ada dalam hidup setiap kami yang lulus dalam proses ujian di padang gurun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjalanan kudus. Tuhan, layak sucikan kami, Tuhan Yesus, sehingga ketika kami ada bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami terus dibawa pada lompatan rohani yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau melakukannya dengan cara yang benar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Yang Tuhan inginkan agar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saya ingatkan kembali, mungkin di dalam 1 bulan ini kita ada yang mengecewakan Tuhan, mungkin melalui perkataan, ada yang tidak baik di hati Tuhan, mungkin tindakan-tindakan perilaku kita selama 1 bulan.
Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bereskan terlebih dahulu. Saudara, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat dan tidak berbuat lagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Supaya kita ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita boleh dilayakkan, kita boleh disucikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui roti dan anggur ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara beberapa orang mengatakan, saya udah lupa. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan apabila kami ada salah, ada tindakan perkataan yang melukai hatimu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar berhati-hati dalam segala perkataan, terutama juga tindakan-tindakan langkah-langkah kami. Ampuni kami Tuhan kalau langkah-langkah kami salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar, yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk, kami mau minta disucikan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Mari saudara kita persiapkan hati pikiran kita, saudara, untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam, saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Jangan diam, saudara, angkat suara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Uralabalabalabalaba. Inaralabayalaba shandaralabayalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah.
Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Saat ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saat ini Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Tuhan biarlah melalui fase padang gurun kami boleh mendapatkan lompatan-lompatan rohani yang lebih tinggi lagi, yang kenaikan level yang lebih tinggi lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Hamba-Mu berdoa yang sakit fisik Kau sembuhkan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Yang ada masalah dalam ekonomi Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Saat ini yang juga hilang harapan Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kami akan bertemu di awan-awan dan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Tuhan yang baik, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memperkatakan isi rayuan 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar rayuan 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari jemaat dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ibadah sudah selesai. Sebelum kita berpisah,
kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah.